Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi sujud ya. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian untuk memimpin doa bersama terlebih dahulu. Siapa yang di sini? Gibran? Oh iya, silakan pimpin dulu doanya. Pembelajaran, mari kita baca doa dalam hati. Baca dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya tanyakan mengenai kabar, alhamdulillah kita semuanya dalam sehat walafiat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bulan. Bulan. Kenapa Bulan? Sakit. Sakit ya? Siapa lagi? Yasin. Yasin kemana Yasin? Tidak ada. Ya, izin. Untuk Bulan marilah kita doakan semoga yang sakit hari ini dan teman-teman kita hari ini yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Sebelumnya siapa yang pernah melakukan sujud sahwi, tilawah ataupun sujud syukur? Ada? Siapa yang pernah? Oh iya, Ayu pernah melakukan sujud apa? Sujud syukur. Alhamdulillah. Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kompetensi awalnya, peserta didik belum terlalu memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, yang pertama menjelaskan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan tata caranya, tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, menjelaskan tentang hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang keempat, mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan yang kelima, membangun sikap tunduk kepada Allah dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Untuk mempraktikkan dan membangun sikap, nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan yang kedua. Pertemuan hari ini adalah pendalaman materi, diskusi, memunculkan masalah dalam kelompok, pembagian kelompok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah presentasi kelompok. Nah, ini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran kita. Persepsinya tadi sudah saya ungkapkan di awal. Nah baik, inilah mau'idhatul hasanah. Apabila kita sholat fardu lalu kita lupa atau ragu dalam sholat tersebut, baik lupa atau ragu dalam bilangan sholat ataupun salah satu rukun sholat, dan kita tidak melakukan sujud sahwi, maka sholat kita tidak sempurna, dalam artian kurang sempurna ya. Yang kedua, apabila kita mendengarkan ayat sajdah dan kita tidak melakukan sujud tilawah, maka kita tergolong orang yang rugi. Dan yang ketiga, kemudian apabila kita mendapat kenikmatan dan terbebas dari bahaya dan kita tidak melakukan sujud syukur, maka kita tergolong orang-orang yang sombong ya. Nah, ini karakter yang harus kita jauhi. Baik, inilah bisa kalian saksikan pendalaman materi pada pertemuan kali ini. Bisa disaksikan ya. Ada pengertian sujud sahwi. Bisa dibacakan. Siapa yang membacakan pengertian sujud sahwi? Yang membacakan? Ya, inilah sujud sahwi.
Yang selanjutnya kita kepada sujud tilawah ya. Sujud tilawah, ada yang membacakan pengertian sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah kan naon? Ada di situ di buku paket sujud tilawah halaman 87. Silakan dibuka. Boleh dibacakan ya. Silakan. Kamu bacakan pengertian sujud tilawah. Ya, ayo silakan yuk. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Yaitu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya atau membacakan? Ya, silakan Kirana. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Ya, kita saksikan untuk pendalaman materi dari video bagaimana tata cara sujud syukur, niat dan bacaannya. Saya pastikan dulu ya. Ya, silakan dibagi kelompok sesuai dengan kelompok belajar PAI ya. Dari mulai awal pertemuan kita sudah membuat kelompok ya untuk kelompok belajar. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kursinya diangkat. Ya, kalian saling berhadapan. Yang ini kelompok mana? Kelompok 3 ya. Dipindahkan ke sini kursinya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya mana? Sambil mendiskusikan masalah yang mau diangkat dalam konsep materinya masing-masing, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti bisa diisi ya. Ini berhubungan dengan penilaian atau asesmen kognitif setelah pendalaman materi. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Nanti bisa ditulis dengan kelompok yang lain juga. Kelompok 2 ini LKPD-nya. Ya, silakan. Nanti kelompok 3 LKPD-nya dikerjakan ya. Terus siapa yang mau presentasi perwakilan ke depan? Atau 2 orang perwakilan? Intan sama Asep ya, Padli. Silakan. Intan sama Asep Padli. Presentasi ke DPR Parlemen. Silakan Intan sama Asep ke sini. Maju ke depan. Tolong diperhatikan dulu, tolong diperhatikan dulu nih. Mau presentasi ya. Yang ke depan. Salam dulu. Betena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Intan. Masalah lupa tidak melakukan kunut subuh. Maka ketika kita tidak melakukan kunut subuh bagi yang biasa melakukannya dan beranggapan harus melakukan kunut subuh. Ketika lupa tidak melakukan kunut subuh, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 yang mewakili siapa? 2 orang. Gibran siapa sama Lucy ya. Coba diperdengarkan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang harus didiskusikan. Sebagian orang yang mendengar ayat sajdah tidak melakukan sujud tilawah. Padahal alangkah lebih baik melakukan sujud tilawah. Bagi orang yang tidak melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah, maka sangatlah rugi. Tidak akan mendapatkan pahala dan hatinya tidak
merasa dekat dengan Allah. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan presentasi dari kelompok 2 dengan materi sujud tilawah. Baik, selanjutnya presentasi yang ketiga yaitu materi sujud syukur. Siapa yang mewakili? Ayu sama Amel, sama Rafi. Ya, silakan. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan sujud syukur. Ya, presentasi tentang sujud syukur ya. Masalahnya apa? Masalah yang sujud syukur. Kebanyakan orang lupa akan nikmat Allah yang begitu banyak, akan tetapi mereka tidak melakukan sujud syukur, padahal setiap langkah dan setiap nafas yang kita keluarkan tidak sedikit pun terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sajikan materi tentang sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau dalam terhindar dari bahaya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Anda menghadap ke sana ke kelompok. Ya, kelompok yang sedang presentasi. Contoh cerita saya sudah masuk balik dan mampu untuk menikah. Kemudian saya tertarik sama seorang perempuan dan saya diterima oleh perempuan tersebut, dan kedua orang tuanya dan saya diberi izin untuk menikahi perempuan tersebut. Singkat cerita, saya menikah sama perempuan itu, dan setelah ijab kabul dalam akad nikah tersebut, apakah saya harus melakukan sujud syukur? Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya, harus melakukan sujud syukur karena itu sebuah anugerah dan nikmat dari Allah. Kita diberikan pasangan yang ridho menerima kita apa adanya ke depannya untuk melaksanakan rumah tangga. Iya. Ini agak sedikit aneh ya pertanyaannya. Ceritanya dia apa tadi Padlan? Menikah. Terus sama yang kawin kan? Makanya dia mau menikah dan diterima sama pasangannya dan orang tuanya diberikan izin untuk menikah. Pertanyaan tadinya apa? Ketika sudah apa? Ijab kabul, ya, menikah gitu, ijab kabul, terus kudu sujud gitu. Bagus ya, setelah akan menikah, ijab kabul dari orang tuanya, lalu dikatakan sah sama saksi, langsung kita sujud syukur. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kenikmatan. Nikmat naon, Pak? Nikmat lahir, nikmat mati. Nah gitu ya, tipe nikmat, tipe nikmat pisan. Alhamdulillah. Terima kasih presentasi dari kelompok 1 dan pertanyaannya dari kelompok 2 ya, yang sudah mewakili tentang sujud syukur. Ditutup dulu silakan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan KPD-nya sambil diisi terlebih dahulu ya. Di situ ada lembar kerja peserta didik yaitu tentang kognitif ya. Silakan kalian kerjakan 10 soal dari Bapak yang berhubungan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Silakan diisi terlebih dahulu. Dan juga untuk untuk LKPD sosialnya dan spiritual diisi terlebih dahulu. Sudah diisi ini? Ya. Mana? Fahri? Ya. Ayo sudah, ayo? Belum. Ini kelompok 2 sudah? Belum. Dikit lagi ya. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baik, inilah pembelajaran pada materi sujud ya, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Review atau penguatan materi daripada sujud syukur ini akan saya bacakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam sholat, baik dalam bacaan ataupun gerakannya. Hikmahnya apa Pak dilakukan untuk sujud sahwi? Hikmah daripada dilakukan sujud sahwi itu supaya kita mudah memaafkan orang lain dan kita selalu sadar bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya.
Yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan adalah ketika kita mendengar atau membacakan ayat-ayat sajdah. Dan hikmahnya adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi orang yang sombong, terus kita juga memahami bahwa keagungan Al-Quran. Yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Ya. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya adalah supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berterima kasih, orang-orang yang rendah hati. Juga kita tidak sombong. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, ucapkan terima kasih. Nah, inilah penguatan daripada materi pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya adalah Bapak akan mengarahkan untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Masih tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pertemuan kedua kita akan melaksanakan praktek sujud syukur, berdemonstrasi, semuanya harus bisa melaksanakan. Silakan dipelajari lagi tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukurnya di rumah. Karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kalian jangan lupa membawa alat sholat, ya. Untuk laki-laki juga membawa peci. Ada yang mau menyimpulkan hari ini? Cukup? Jelas? Jelas ya. Yang selanjutnya adalah refleksi dari Bapak. Apakah kalian mengerti ketentuan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur? Paham? Baik. Bagaimana tata caranya? Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan praktek. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Bapak banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan penguatan materi ini. Sebelum pulang, silakan terlebih dahulu salah seorang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Gibran, silakan. Sebelum sholat, mari kita baca mati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semoga materi ini bermanfaat ya. Doain dari Bapak, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.